Namaku Ernani. Aku mau menceritakan kejadian yang pernah aku alami. Saat itu, aku duduk di bangku kelas 2 SMA di salah satu sekolah menengah tingkat atas di Kota Bandung. Sebenarnya, sejak pertama kali masuk, aku sudah mendengar mitos yang beredar di sekolah ini, di mana setiap murid tidak diperbolehkan membunyikan lonceng sekolah yang berada di sebuah taman antara ruang ekskul dengan ruang perpustakaan. Konon jika ada yang berani melakukannya, akan didatangi sosok makhluk halus penghuni sekolah. Diikuti, bahkan dirasuki dan susah sekali untuk disembuhkan. Seminggu sekali, Pak Tohar petugas kebersihan sekolah akan selalu menyediakan ubi rampe yang sudah ditata sedemikian rupa dan diletakkan tepat di bawah lonceng sekolahan. Katanya sih, agar makhluk halus yang ada di sekolah itu tidak mengganggu. Sebagai murid, aku menuruti aturan yang diinstruksikan sekolah. Meskipun sebenarnya aku tidak pernah mempercayai hal tersebut. Buktinya, di tahun pertama aku sekolah, tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Hanya selentingan dari para murid saja yang terkesan membesar-besarkan cerita mistis di balik lonceng sekolah itu. Di tahun kedua, kelasku kedatangan murid baru dari kota Surabaya. Namanya Dendi. Dendi pindah sekolah ke Bandung karena orang tuanya yang mendapat tugas dinas dari perusahaannya, yang mengharuskan Dendi ikut pindah ke kota Bandung. Secara kebetulan, Dendi memiliki hobi yang sama, yaitu bernyanyi. Dari hobi itulah guru pembimbing meminta Dendi untuk ikut bergabung di ekskul paduan suara. Hari itu hari Minggu. Setiap murid yang mengikuti ekskul paduan suara diminta untuk datang jam 9 pagi, karena di bulan depan kami akan mengikuti Lomba Paduan Suara se-Bandung Raya yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sekitar jam 8 pagi, aku sudah sampai sekolahan. Keadaannya masih sangat sepi. Hanya Pak Tohar yang kutemui sedang menyapu di depan gerbang sekolah. Pagi Pak Tohar. Pagi Non. Tumben, hari Minggu ke sekolah. Iya Pak, ada ekskul. Kan bulan depan sekolah kita mau ikut lomba paduan suara. Oh, begitu. Hati-hati aja Non. Jangan kebanyakan bernyanyi. Loh, kenapa Pak? Karena bernyanyi akan mempercepat kedatangan penguasa kegelapan di tempat ini, Non.
Pak Tohar mulai kambuh nih. Pagi-pagi udah nyerocos yang aneh-aneh. Pak Tohar dikenal pekerja yang rajin dan ulet. Tapi Pak Tohar juga dicap sebagai orang aneh di sekolahan. Seringkali ucapannya ngelantur, suka bercerita hal-hal di luar nalar manusia normal. Tapi anehnya, pihak sekolah masih mempertahankan Pak Tohar. Untunglah Dendi keburu datang. Pagi Erna, yang lain mana? Pagi Den. Yang lain belum pada datang. Kita tunggu di dalam aja yuk. Pak Tohar, kami permisi ya. Pak Tohar melihat kami dengan ekspresi kecewa. Dan terdengar gerutuan Pak Tohar sambil melanjutkan menyapu halaman. Anak-anak zaman sekarang susah kalau dikasih tahu. Terserah. Rupanya Dendi juga engah dengan gerutuan Pak Tohar. Setelah sedikit menjauh, barulah Dendi bertanya. Nak, kalau Pak Tohar ngomong apaan sih? Sudahlah, jangan dianggap. Pak Tohar orangnya memang aneh, suka ngelantur. Iya, memangnya kenapa? Sampai Pak Tohar bilang seperti tadi. Sebelum menceritakannya, aku mengajak Dendi buat duduk di salah satu bangku depan ruangan ekskul yang menghadap ke taman sekolah. Itu tadi Pak Tohar bilang, kalau kita jangan kebanyakan menyanyi. Loh, emangnya kenapa? Ya, katanya bisa mempercepat kedatangan penguasa kegelapan. Sejenak Dendi terdiam, seperti memikirkan sesuatu. Dan tak lama Dendi bilang, Sebentar nak, kayaknya gue pernah dengar pernyataan yang sama. Maksudnya pernyataan seperti yang dibilang Pak Tohar. Lo pernah dengar di mana, Den? Waktu gue di Surabaya. Tapi gue dengarnya dari pengemis tua nak. Terus, apa semua ini ada artinya? Nggak tahu deh, mungkin cuma kebetulan aja kali ya. Dendi berkata seperti itu, sambil mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke arah lonceng sekolah. Aku langsung kaget, karena teringat dengan larangan membunyikan lonceng. Dendi, lo gak boleh ngelakuin itu. Ngelakuin apa nak? Emang lo belum dikasih tahu ya soal larangan membunyikan lonceng? Dendi menggelengkan kepala dan terlihat kerutan di dahinya. Lalu Dendi bertanya, Memangnya kenapa nak? Kok sampai nggak boleh dibunyiin? Lalu aku pun menjelaskan soal larangan membunyikan lonceng yang diinstruksikan oleh sekolah dan memberitahukan juga akibatnya.
Dendi mengambil sebuah batu, kurang lebih seukuran sama dengan batu yang tadi diambilnya. Dan sepertinya Dendi hendak melemparkan batu itu ke arah lonceng. Aku panik dibuatnya. Aku segera melarang Dendi agar tidak melakukannya. Please Dendi, lo mau ngapain sih? Kan gue udah jelasin. Gue mau cari tahu nak, bener apa enggaknya. Baru saja Dendi mau melemparkan batunya. Tiba-tiba Pak Tohar datang menghampiri kami. Dendi segera menjatuhkan batunya. Siapa yang berani membunyikan loncengnya? Ada apa ya Pak? Siapa yang membunyikan loncengnya? Lonceng? Bunyi lonceng di mana Pak? Kami nggak mendengar apa-apa. Kamu jangan main-main. Jangan bohong. Iya Pak, benar. Tidak ada bunyi lonceng kok. Mungkin Bapak salah dengar. Pak Tohar memperhatikan ke arah kami secara bergantian. Tingkah lakunya aneh. Lalu kami mendengar. Oh, ya. Kalau memang tidak mau dibantu, ya sudah. Terserah. Tanggung saja akibatnya. Orang tua memang suka salah dengar. Tapi tidak dengan firasatnya. Aku mau bilang ke Pak Tohar soal yang terjadi sebenarnya, tapi Dendi menahanku. Lalu kulihat Pak Tohar menjauh dari kami. Den, ntar kalau terjadi apa-apa gimana nih? Tenang nak, lagian gue nggak sengaja. Kan nggak tahu kalau nggak boleh bunyiin lonceng. Tuh anak-anak udah pada datang. Kulihat anak-anak ekskul paduan suara berdatangan. Kami pun segera bergabung dan mulai melakukan pemanasan sambil menunggu kedatangan Bu Sam yang akan melatih kami. Saat kami sedang melakukan pemanasan, tiba-tiba salah satu teman kami bernyanyi sambil memainkan piano yang ada di ruangan ekskul. Pandangan kami semua tertuju ke arahnya. Kami juga merasa heran. Kenapa tiba-tiba dia bernyanyi seperti itu? Nyanyian yang sudah lama sekali dilupakan. Cara dia menyanyikan lagunya membuat kami merinding. Sepertinya dia mengalami kerasukan. Karena tiba-tiba saja dia menjerit-jerit ketakutan.
Sontak kami semua kaget dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Kami panik. Dan tak berapa lama, dari pintu kelas, kami dengar Bu Sam. Siapa yang memukul loncengnya? Tiba-tiba Bu Sam bertanya soal itu. Aku dan Dendi jadi saling pandang. Aku bingung. Aku ingin berterus terang. Tapi di sisi lain, Dendi seolah memintaku untuk tetap diam. Ibu minta bilang sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Semua di ruangan itu diam. Hanya jeritan ketakutan temanku itu yang kami dengar. Dan tak lama karena tak ada jawaban yang keluar dari kami, tiba-tiba saja satu persatu yang ada di ruangan ekskul menjerit-jerit lalu menjatuhkan diri. Mereka mengalami kerasukan. Beberapa yang masih sadar termasuk aku diminta untuk segera keluar dari ruangan itu dan meminta kami untuk memanggil Pak Tohar. Tak lama Pak Tohar datang dan segera mengobati beberapa murid yang kerasukan. Pak Tohar terlihat kewalahan, lalu meminta Bu Sam meminta bantuan warga setempat untuk membantunya. Keadaan jadi bertambah riuh. 26 murid yang kerasukan dari 28 anggota paduan suara. Hanya aku dan Dendi yang tidak mengalami kerasukan. Entahlah, apa karena aku dan Dendi tidak mempercayainya. Setelah dibantu warga setempat, akhirnya satu persatu kembali sadar. Dan rencana latihan padu suara pun dibubarkan. Saat aku dan juga Dendi berniat berpamitan, Bu Sam menahannya, termasuk Pak Tohar. Erna, Ibu harap kamu berkata jujur. Iya, beruntung masih bisa kami atasi. Kalau tidak, banyak murid tidak berdosa kehilangan jiwanya. Mendengar penjelasan Pak Tohar, aku menjadi takut. Sebelum menceritakannya, aku melihat Dendi yang juga tersudut oleh pernyataan Pak Tohar. Sebenarnya tadi Dendi nggak sengaja, Bu. Pak. Iya Bu, saya minta maaf. Karena saya beneran nggak tahu kalau hal itu dilarang. Lagian saya memang belum dikasih tahu. Bapak kan sudah minta kejujuran kamu dari tadi. Tapi kalian malah menyembunyikannya. Iya Pak, maaf. Karena saya dan Ernani takut kena marah. Jadinya kita berbohong. Sudah, yang penting kamu sudah mengakuinya. Dan satu hal lagi yang harus kalian tahu. Instruksi dari sekolah itu sudah pasti dengan pertimbangan yang matang agar semuanya terkendali. Ibu minta kalian mengingat itu.
Aku dan Dendi mengiyakan penjelasan dari Bu Sam. Dan sekarang giliran Pak Tohar meminta Dendi meminta maaf atas kesalahannya, yaitu dengan berpamitan di depan lonceng sekolah. Dengan diantar Pak Tohar, Dendi pun ke taman sekolah, di mana lonceng itu ditempatkan. Aku dan Bu Sam menyaksikan dari jauh. Berkali-kali kami mendengar Pak Tohar menegaskan agar Dendi melawannya. Tapi ternyata keadaan menjadi sebaliknya. Dendi melakukan di luar dugaan. Tiba-tiba dia mengambil sebuah batu, lalu memukulnya berkali-kali ke arah lonceng sekolah. Pak Tohar berusaha menghentikannya, tapi Dendi tidak diam. Dendi memasang kuda-kuda seperti hendak menyerang Pak Tohar. Pak Tohar, apa yang terjadi? Gawat, Bu. Nah, Dendi tidak kuat. Aku menjadi panik dibuatnya. Sementara kulihat Dendi pergerakan badannya menjadi aneh. Kaki dan kedua tangannya menyentuh tanah. Matanya terlihat liar dan berwarna merah. Mulutnya menyeringai. Dendi berubah menjadi sosok yang menakutkan. Pak Tohar tidak berdiam diri. Dia berkomat kamit sambil sesekali mengarahkan kedua belah telapak tangannya ke arah Dendi. Dendi terlihat mundur beberapa langkah. Dan dalam satu situasi, sungguh membuat kami tercengang. Dendi berbalik arah dan meloncat begitu tinggi dan menjauh dari taman. Dendi berlari begitu cepat dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya, berlari ke arah lorong sekolah yang sepi. Celaka. Ini bisa gawat. Bu Sam, tolong carikan bantuan. Kami harus segera mencarinya. Baiklah, Pak. Ayo Erna, ikut Ibu. Kami segera mendatangi warga setempat dan meminta bantuannya. Ada salah satu di antara warga yang juga orang pintar ikut membantu kami. Sekembalinya ke sekolah, kami semua berpencar mencari Dendi yang entah kemana perginya. Setiap ruang kelas, kamar kecil, dan sudut-sudut ruangan kami telusuri. Tapi Dendi tidak bisa ditemukan. Waktu sudah hampir sore. Kami pun menghentikan pencarian Dendi untuk sementara. Kedua orang tua Dendi juga sudah hadir di sekolah. Awalnya kedua orang tua Dendi terlihat marah. Tapi setelah diberikan penjelasan oleh Bu Sam, barulah mereka mengerti dan bersedia membantu kami. Saat berkumpul di taman,
Tiba-tiba orang pintar warga setempat bilang, jalan satu-satunya adalah menyusul Nak Dendi ke alam gaib. Dia terpenjara di sana. Lalu, bagaimana caranya? Kita harusnya mengirimkan seseorang ke sana. Tapi masalahnya, orang yang akan menyusul, alam pikirannya harus terkoneksi dengan alam pikirannya Dendi. Bagaimana kalau orang tuanya Dendi? Mereka terlalu lemah karena akan melibatkan emosi antara orang tua dan anak. Bisa-bisa mereka malah tidak bisa kembali. Sementara kalau Pak Tohar bersama saya bertugas membuka dan menjaga pintu gerbang goib selama mungkin. Sejenak kami semua terdiam. Dan dalam situasi seperti itu, tanpa sengaja aku melihat sekelebatan bayangan dari salah satu ruangan kelas. Aku langsung memanggil dan mengejarnya. Dendi! Sontak yang lain pun mengikuti aku. Lalu aku masuk ke ruangan kelas itu. Dendi! Dendi! Aku di sini, Nak. Tolongin gue. Aku mendengar suara Dendi. Sepertinya Dendi mengalami kesulitan. Dendi, lo di mana? Keluarlah. Tiba-tiba aku dengar suara orang pintar memintaku berhenti memanggil Dendi. Sudahlah, Nak. Percuma, Dendi tidak di sini. Tapi saya mendengarnya, Pak. Iya, tapi Nak Dendi tertutup dimensi gaib tempat ini. Kalau begitu, kamulah orang yang tepat untuk menyusul Nak Dendi. Maksud Bapak? Sudahlah, nanti kami bimbing Nak Erna untuk bisa menemui Dendi dan membawanya kembali ke alam nyata. Kita harus bergerak cepat. Sebelum jam 6, kalian harus sudah kembali. Sebab, jika tidak, mustahil kalian akan selamat. Tepat jam 6 sore, Raja Kegelapan akan keluar dalam kekuasaannya. Makhluk bertanduk itu akan sulit dikalahkan. Jadi, kita harus cepat. Dengan penuh keraguan, aku mengiyakan orang pintar itu. Lalu kami bergegas ke taman. Dan tepat di depan lonceng sekolah, kami segera memulai ritualnya. Keadaan terang yang begitu mencekam. Angin mendadak kencang. Tak satu pun di antara kami berbicara. Semua mengikuti petunjuk orang pintar untuk sama-sama membacakan doa agar kami semua terlindungi. Dan aku diperintahkan untuk membunyikan lonceng itu dengan cara memukulnya 41 kali. Lalu aku mulai melakukannya.
Entah dalam hitungan keberapa, pandanganku mulai memudar. Pendengaranku menjadi samar. Lalu, sepertinya aku melihat tempat lain. Tempat ini bukan sekolahku lagi, melainkan sebuah bangunan tua. Banyak suara teriakan kesakitan dari sudut ruang kamar yang kotor. Lebih tepatnya, ini adalah sebuah bangunan rumah sakit tua. Tak lama, aku dengar suara yang memanggil namaku. Aku tak asing dengan suara itu. Itu adalah suara Dendi. Aku di sini, Nak. Tolongin gue. Aku juga dengar suara orang pintar yang menyuruhku untuk mengikuti arah suara Dendi. Lalu, aku mulai berjalan. Aku memasuki lorong yang gelap dan juga kotor. Sesekali langkahku terhenti. Karena ada sekelebatan bayangan melintas di depanku. Berlari-lari dan tertawa cekikikan. Belum lagi penampakan sosok mengerikan dari tiap sudut lorong gelap. Kebanyakan dari mereka melambaikan tangannya dan berteriak minta tolong. Sebenarnya aku sangat ketakutan. Tapi entah dorongan dari mana asalnya, aku terus berjalan. Sampai akhirnya aku berada di sebuah pintu. Pintu bertuliskan kamar bedah. Samar aku dengar Dendi yang terus memanggilku dan meminta tolong. Perlahan aku buka pintunya. Dan ternyata aku lihat Dendi dalam keadaan terbaring di ranjang besi berkarat. Tangannya dalam keadaan terikat. Buru-buru aku mendekatinya dan segera membuka ikatan di kedua tangan dan kakinya. Dendi nampak begitu lemas. Dia tidak sanggup berdiri sendiri. Aku pun segera memapahnya dan membawa Dendi pergi dari ruangan menyeramkan itu. Baru saja kami keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ruangan menjadi gelap gulita. Lalu aku dengar suara aneh yang memekakan telinga. Membuatku begitu ketakutan.
Firasatku mengatakan kalau dari arah lain ada sekumpulan makhluk yang mendatangi kami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku diam terpaku sambil memapah Dendi. Sementara suara dan bunyi aneh itu semakin mendekati kami. Dalam kepanikan, tiba-tiba aku melihat sekilas cahaya berwarna hijau. Ternyata cahaya itu menyerupai sebuah selendang. Tak pikir panjang lagi, aku memegang dan segera mengikatnya ke tubuh kami. Bersamaan dengan itu, aku merasakan tubuhku seperti ada yang memegang dan saling menarik. Tangan-tangan kusam berlumuran darah bermunculan. Muka-muka yang rusak dan mengerikan bersimbah darah menampakkan dirinya dari sisi-sisi gelap lorong yang kami lewati. Aku sudah tidak tahan lagi menahan rasa takut ini. Akhirnya, aku tak sadarkan diri. Nak, bangun nak. Bangun dong. Sadar. Semakin lama, panggilan itu semakin jelas. Meski berat, aku berusaha membuka mataku. Dan akhirnya, aku pun tersadar. Aku melihat Dendi di samping tempat tidurku dengan menggunakan kursi roda. Tak ada orang lain lagi di ruangan itu. Ruangan bertirai putih, seperti ruangan perawatan pasien. Den, apa gue di rumah sakit? Iya nak, lu dalam perawatan. By the way, makasih ya udah nolongin gue. Lu berhasil menemukan gue. Woles aja kali. Lagian semua ini berkat bantuan orang pintar, Pak Tohar, Bu Sam, orang tua lo, dan juga warga yang ikut membantu mencari. Tapi sayang ya nak, kita kelebihan 1 menit dari jam 6 yang sudah ditetapkan. Ya tapi gue gak menyesal kok, karena lo ada di sini nemenin gue. Sayang kenapa, Den? Gue gak ngerti maksud omongan lo, Den. Maksudnya apa? Kita gak bisa melewati gerbang gaibnya nak. Orang pintar dan Pak Tohar kalah kuat mempertahankannya. Jadi ya kita tetap di sini, di rumah sakit ini, sampai suatu hari nanti ada orang yang membunyikan loncengnya.